Mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugiarto, yang kami hormati Bapak Ibu teman sejawat di SDN Kaliboto 1. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas rahmatnya lah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan penyebaran, pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif kepada rekan guru di SDN Kaliboto 1 yang saya selenggarakan, yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kediri. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu ini. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini Bapak Ibu, perkenankan saya calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kediri untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi atau pengimbasan berkenaan dengan pemahaman saya serta penerapan yang sudah saya lakukan tentang konsep inti budaya positif kepada panjenengan semua, rekan guru, rekan sejawat saya di SDN Kaliboto 1. Sebelum saya mulai ke materi, saya mau berpantun dulu nggih Bapak Ibu nggih. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Makkah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi, petik mangga dengan galah, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya mengucap bismillah, semoga acara saya pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama ini saya akan melakukan penyebaran, pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif. Ini yang didiseminasikan oleh saya sendiri, Nur Ati Khairiyah, yaitu guru SDN Kaliboto 1 CGP angkatan 10 Kabupaten Kediri. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu panjenengan, setuju atau tidakkah dengan pernyataan yang ada di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju mboten Bapak Ibu? Setuju? Oh, setuju panjenengan. Oke, boleh. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju mboten Bapak Ibu? Setuju, ngaten nggih. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju mboten Bapak Ibu? Setuju lagi. Baiklah, berkenaan dengan pemantik ini tadi, pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu menyampaikan bahwa setuju dengan 3 pernyataan di sini. Sekarang boleh tidak saya minta sharing dari panjenengan bagaimana atau pengalaman apa yang pernah panjenengan lakukan berkenaan dengan disiplin positif ini, berkenaan dengan penerapan disiplin. Monggo ini yang mau menyampaikan Pak Habib nggih.
Nah, sharing tentang pengalaman panjenengan ketika menerapkan disiplin atau ketika memberikan motivasi ke anak-anak bagaimana supaya disiplin. Ngoten nggih, bercerita Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bercerita sedikit tentang pernyataan setuju atau tidak hukuman yang dapat menumbuhkan kedisiplinan anak. Ya. Sebelum dilanjut, ya ini pastinya kita semua mengucapkan syukur di SD kita ada salah satu CGP yang nantinya akan membawa SD kita lebih baik dan lebih amin ya. Sebelum saya mengutarakan, saya juga mempunyai pantun sedikit, cuma satu bait ya. Burung elang burung kakak tua, ada cakepnya. Kepakkan sayap ke langit biru. Selamat datang Bapak Ibu semua. Mari kita bersiap belajar ilmu baru. Ya. Ini pastinya nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari salah satu CGP angkatan ke-10 ya. Sedikit cerita untuk menggalakkan kedisiplinan anak. Itu saya bercerita terutama dalam kebetulan saya sebagai guru olahraga kesehatan, tentunya tidak malu-malu, tidak capek-capek, terus-menerus anak-anak saya galakkan terutama dalam bidang kebersihan kesehatan ya. Kebersihan kelas terutama. Setiap kali saya selalu berkunjung di kelas-kelas, baik kelas 1 sampai kelas 6 yang saya datangi. Tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang paling sering kelasnya tidak bersih itu adalah kelas atas terutama ya. Tepuk tangan untuk kelas atas ya. Untuk kelas 1, 2 dan 3 alhamdulillah bersih. Yang terutama kelas atas ini yang tidak mau membersihkan kelas. Kalau ditanya piketnya siapa? Udur-uduran. Ada yang piket, ini piketnya ini loh. Pasti ada salah satu yang mengelak ya. Saya sudah piket Bapak, itu pasti. Itu belum piket temannya. Saya tanya, kamu kenapa belum piket? Sudah Pak. Nah, itu adalah salah satu dari ocehan anak-anak yang mencari alasan ya. Dan pada saat itu juga saya menyarankan kepada yang piket semuanya saya kumpulkan. Siapa yang belum piket, siapa yang sudah piket, saya kumpulkan ya. Untuk kelas 6 yang dahulu belum piket tak konyaponi dari teras kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya saya suruh menyapu. Itu salah satu hukuman kedisiplinan agar anak-anak nanti pada waktu piket selalu piket setiap hari, tidak selalu udur-uduran, kadang-kadang menyalahkan temannya. Itu yang sering saya dapati di lapangan. Terus terutama yang membuang sampah di sembarang tempat, itu biasanya di bawah gazebo. Itu anak-anak di situ sering makan, terus plastiknya ditaruh di bawahnya. Itu banyak sekali itu plastiknya. Kalau saya mengetahui, saya akan menegurnya.
saya suruh mengambil sampahnya, bukan hanya sampahnya sendiri, tapi sampahnya teman-temannya yang tidak saya ketahui, saya suruh mengambil. Karena kenapa? Pada saat saya tidak tahu, kemungkinan anak tersebut yang membuang tadi pasti membuang di situ juga. Jadi saya memberikan hukuman, saya suruh untuk mengambil sampah-sampah tersebut, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, setiap senam, setiap bubar barisan, anak-anak sudah terbiasa mengambil 5 helai sampah, sampah plastik, sampah dedaunan yang jatuh. Alhamdulillah anak-anak sudah terampil. Waktu bubar barisan, anak-anak langsung mencari sampah. Terus selanjutnya hukuman kedisiplinan itu adalah memberikan hukuman dengan hal yang positif. Karena kenapa? Kalau kita tidak menghukumnya, anak-anak itu akan semena-mena. Tapi kalau kita memberikan hukuman kepada anak tersebut akan pemikirannya takut. Lah, nanti kalau saya melaksanakan ini salah, pasti mendapatkan hukuman. Jadi anak-anak kalau mau melakukan kesalahan pasti pikir-pikir dulu. Jadi hukuman yang positif itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, pasti anak-anak akan semena-mena. Seumpama contohnya yang sering saya dapati, kedisiplinan dalam kerapian, ya, itu kalau tidak dihukum, anak-anak akan seenaknya, terutama memakai tangan leher, dasi, itu wajib diperhatikan dan ditegur, ya. Terus anak-anak yang seharusnya bajunya dimasukkan itu kelas tinggi-tinggi biasanya. Kalau kelas rendah itu kan otomatis dari rumah sudah dimasukkan, ya. Tapi kalau kelas tinggi, kalau sudah selesai istirahat, itu pasti bajunya model madil, itu yang terutama. Jadi kedisiplinan dalam berpakaian itu sangat penting, karena itu adalah sebagai contoh karakter di sekolahan kita. Itu anaknya gimana, baik atau tidak, bisa dilihat dari kerapiannya, ya. Mungkin itu cerita sedikit yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Habib sharing ceritanya tentang penerapan budaya positif. Nah, ini berkenaan tadi sedikit saya mengambil kesimpulan, yaitu bahwasanya anak-anak perlu sekali untuk didisiplinkan. Kalau menurut saya ini Pak Habib adalah tipe guru yang bisa disebut dengan penghukum. Nanti kita akan mempelajari itu juga di sini Bapak Ibu. Nah, tapi setiap perilaku guru tentu ada tujuan, ya, ada tujuannya, yaitu yang utamanya adalah supaya bagaimana anak tadi terbiasa melakukan hal-hal baik, hal-hal positif. Begitu nggih Pak Habib nggih. Ya, terima kasih atas sharingnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini ya Bu, Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan yaitu diantaranya konsep inti budaya positif itu: satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Habib, penghargaan, restitusi. Ini adalah hal baru, saya juga baru mempelajari ini di program guru penggerak ini, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, ini juga hal baru, namun teman-teman sudah banyak mengetahui ini melalui platform PMM. Ini juga ada tentang keyakinan kelas.
Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini apa ya dunia berkualitas? Ini juga saya hal baru di program guru penggerak ini. Kemudian 5 posisi kontrol guru yang saya sampaikan tadi, Pak Habib memposisikan diri, kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian segitiga restitusi. Nah baiklah, sebelum menuju ke teori-teori tadi, ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sudah mengenal 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Bahkan kita juga sering menyanyikan lagu ini bersama dengan anak-anak supaya mereka menghayati nilai-nilai yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, ada bernalar kritis dan kreatif. Itu tadi. Harapannya ke depan kita bisa mewujudkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita pahami dari dulu, tapi sebenarnya pemahaman itu salah. Adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita kadang beranggapan bahwa kita bisa mengontrol mereka, kita bisa membuat mereka untuk melakukan kedisiplinan, kita bisa membuat anak-anak itu berperilaku disiplin sesuai dengan kehendak kita. Itu ternyata sebenarnya hanyalah ilusi kita. Nah, kenyataannya anak-anak itu seperti ini. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi motivasinya itu adalah sebagian besar dari dalam diri murid itu sendiri untuk melakukan budaya positif ini, bukan dari kita saat mengontrol mereka. Jadi muncul dari inisiatif mereka sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang disampaikan Pak Habib tadi, Pak Habib menyampaikan tujuan kenapa mendisiplinkan anak-anak seperti itu. Nah, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu seperti bujukan, itu merupakan bentuk-bentuk kontrol nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu segala usaha kita untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu supaya mereka mau membuang sampah pada tempatnya, supaya mereka mau membersihkan kelas melalui grup piket tadi. Nah, itu adalah usaha kita untuk mengontrol mereka. Tapi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kalau tanpa diperintah, mereka pun tidak akan melaksanakan piket kelas itu tadi, karena motivasinya berasal dari luar, bukan dari dalam diri murid sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan saran itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah,
Begini ya Bapak Ibu, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol diri murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi ketika kita memberikan kritikan, itu bisa jadi akibatnya adalah anak-anak merasa dirinya itu buruk, merasa dirinya itu salah. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Oh, baknya aku ki bocah males piket ya. Lah mungkin beranggapan seperti itu. Oh, aku ki tibake malas menjaga kebersihan. Nah, seperti itu anggapan mereka. Kadang-kala sulit bagi kita sebagai guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, dialog ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Bagaimanapun kita selalu apabila menunjukkan sikap yang tidak suka pada murid kita, tentu kita mengatakannya dengan perkataan yang halus nggih Bapak Ibu nggih. Tapi ternyata pada mereka itu menuju pada identitas gagal dan beranggapan bahwa mereka itu adalah buruk. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti kita ini sebagai guru. Banyak orang dewasa, sekalipun guru juga, itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, seperti tadi kita mendorong anak-anak untuk membuang sampah di tempatnya dengan pembiasaan, kemudian dengan kalimat-kalimat positif dari kita. Itu mereka mau melakukan itu, mau membuang sampah pada tempatnya. Tapi pada saat itu pula kita sebagai guru ataupun orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan ini bisa menjadi hubungan permusuhan akan terbentuk. Ternyata ilusi-ilusinya seperti ini Bapak Ibu nggih. Dampak-dampaknya ketika kita mengontrol murid, memberi penguatan yang positif atau memberikan kritik saran, kemudian kita memaksakan murid untuk berperilaku disiplin kalau tidak dari motivasi internal mereka. Nah, ini pendekatan teori kontrol, stimulus respon dan dengan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon itu menyatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin orang berpandangan sama tentang kita, bahwa kita adalah guru yang baik, bahwa kita adalah guru yang menerapkan disiplin. Tapi menurut teori kontrol, itu kita hanya sedang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian yang kedua, pada stimulus respon menyatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat ketika anak-anak membuang sampah itu sebagai suatu membuang sampah sembarangan itu merupakan suatu kesalahan. Nah, tapi pada teori kontrol itu menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita bisa mengontrol murid-murid kita. Ternyata pada teori kontrol menyatakan hanya Anda atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti contohnya kita juga mengontrol bagaimana kita berangkat ke sekolah sebelum atau kita terlambat atau tidak untuk datang ke sekolah. Itu adalah ini tadi ya, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pada stimulus respon menyatakan saya bisa mengontrol orang lain atau kita bisa mengontrol murid-murid kita. Kenyataannya pada teori kontrol menyatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Murid-murid kita sendirilah yang mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ini Bapak Ibu tentang pendekatan teori kontrol pada paradigma baru pembelajaran.
Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Nah, pengertian atau makna dari disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tapi kenyataannya dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menganggap disiplin itu sama dengan patuh. Nah, patuh terhadap aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di situ ketika kita menghubungkan nilai disiplin ini dengan kepatuhan, ternyata di situ akan muncul ketidaknyamanan. Nah, sehingga bagaimana sikap kita sebagai pendidik? Kalau menurut saya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid, berupaya untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan berdasarkan pada motivasi intrinsik. Nah, kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu bersifat umum atau universal dan lintas, tidak terpaku dengan bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian menurut Dr. William Glasser, itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi dari dalam diri siswa itu akan terbangun dengan sendirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menurut pendapat Diana Gosen. Nah, pada kurikulum Merdeka ini kita mengenal nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6 dimensi tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia itu ada motivasinya. Motivasinya itu terdiri dari dua, eksternal dan dari internal. Kalau eksternal itu berasal dari luar, Bapak Ibu, dari nasihat-nasihat kita, dari arahan-arahan kita. Itu namanya motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu muncul dari dalam diri siswa sendiri, karena mereka ingin menghargai dan sebagainya. Nah, baiklah, sekarang teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah anak-anak melakukan disiplin positif. Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau mereka menyatakan seperti itu, berarti motivasi mereka masih bersifat eksternal, ya. Kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya akan mendapatkan ini, nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga masih motivasi eksternal, Bapak Ibu. Saya mau menjaga, saya mau melaksanakan piket supaya nanti diberi pujian sama Bu Guru. Nah, itu motivasinya masih bersifat eksternal, dari luar mengharapkan pujian. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling baik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau nanti saya tidak berperilaku positif, saya tidak mematuhi keyakinan-keyakinan ini, saya akan menjadi orang seperti apa. Nah, sehingga muncullah motivasi internal pada diri siswa itu.
Nah, sekarang kita kenal 3 hal dalam penerapan disiplin. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu sudah mengenal semuanya, nggih? Nah, sifat-sifat hukuman seperti ini. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika kita melihat seorang murid datang terlambat, nah, anak ini melanggar peraturan sekolah. Karena kita sekarang masih mengenalnya peraturan sekolah, belum keyakinan sekolah. Nah, saat itu juga tidak terencana, karena sifatnya tiba-tiba, kita memberikan hukuman kepada anak. Kita suruh mereka untuk membersihkan halaman dulu sebelum masuk ke kelas sebagai hukuman bahwa mereka terlambat. Kemudian sifat yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi tidak dilibatkan. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan hukuman seperti itu karena keterlambatannya tadi. Jadi tidak ada melibatkan murid itu tadi. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini kelemahan dari pemberian hukuman ini, itu bisa berakibat pada trauma, nggih Bapak Ibu. Tentu kita dulu pernah sekolah, nggih, kemudian juga pernah mengalami yang namanya mendapatkan hukuman. Pasti sampai saat ini masih ingat, nggih Bapak Ibu, nggih, hukuman apa yang pernah kita terima di sekolah. Nah, itu kita memberikan trauma pada anak jika kita memberikan hukuman. Kemudian yang kedua itu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lebih terencana Bapak Ibu, nggih. Jadi kalau sudah berdasarkan kesepakatan, misalkan pada pelajaran olahraga, nah pada pelajarannya Pak Habib ada anak yang terlambat datang. Nah, dari awal disepakati, anak jika terlambat datang pada pelajaran saya, maka kalian harus push up terlebih dahulu. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, terencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru tidak selalu memonitor murid, karena kita tidak selalu tahu memantau murid itu tadi. Ya, ini konsekuensi. Kemudian yang pada restitusi, ini yang hal baru yang saya pelajari dalam program guru penggerak ini adalah restitusi. Ini bagaimana kita membuat anak disiplin dengan tahapan-tahapan restitusi. Itu yang pertama, restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif, ini adanya kolaboratif antara murid dan guru mengajar untuk mencari solusi sendiri bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh murid tersebut. Jadi ini benar-benar hal baru yang saya pelajari melalui program guru penggerak ini. Bukan ketika mendapati siswa yang melakukan kesalahan kita tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi dengan melakukan tahapan-tahapan pada restitusi. Nah, kita lanjutkan pada bab keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, dulu kita mengenal, sekarang ini kita mengenal namanya peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan kurikulum merdeka ini pada paradigma pembelajaran baru. Kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Ini ada alasannya, ada beberapa alasan mengapa kita akan kata keyakinan kelas. Sebelumnya coba kita review. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini panjenengan kalau memakai helm itu karena kebutuhan atau karena menaati peraturan, Bapak Ibu, menurut panjenengan? Oh, menaati peraturan, nggih, bukan karena kebutuhan, nggih. Nah, ini karena kita tidak meyakini kalau dengan
menggunakan helm itu ketika kita mengalami kecelakaan, helm tersebut akan melindungi diri kita dari akibat kecelakaan itu tadi, karena kita belum meyakini. Nah, karena itu hanya sebuah cara kita supaya tidak mendapatkan tilang dari kepolisian begitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter itu pada saat Covid kemarin. Nah, itu panjenengan meyakini sebagai peraturan atau kebutuhan nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ini sebagai kebutuhan nggih supaya tidak tertular virus Covid ngoten nggih. Nggih, supaya tidak tertular virus Covid. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini kita menganggapnya sebagai peraturan ya, karena peraturannya nggak boleh datang terlambat, Bu. Harus datang tepat waktu, gitu nggih. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Nah, jadi panjenengan lebih setuju mana nggih Bapak Ibu, peraturan atau keyakinan ini? Nah, keyakinan nggih, mulai sekarang kita tidak menerapkan namanya peraturan di sekolah ini, tapi keyakinan. Lah bagaimana kita menerapkan keyakinan itu? Melalui kesepakatan kita bersama dengan anak-anak di dalam kelas. Jadi pada awal pembelajaran, pada awal ajaran baru, nah kita membuat sebuah keyakinan, beberapa keyakinan kelas yang nantinya kita sepakat untuk mematuhi itu bersama-sama dengan murid. Jadi Bapak Ibu guru membersamai murid membuat keyakinan-keyakinan kelas itu. Apa saja keyakinan-keyakinan kelas itu? Nah, bisa dibicarakan bersama dengan murid-murid kita di kelas. Nah, sehubungan dengan keyakinan kelas itu dan juga penerapan disiplin positif, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, panjenengan tentu juga merasakan hal ini. Apa toh kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Apa saja Bu? Pakaian, kemudian makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini supaya kita bisa bertahan hidup. Semuanya butuh ini Bapak Ibu. Butuh nggih. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa cinta. Ini tentu kita tidak bisa lepas dari ini. Kita pengen diterima oleh masyarakat. Kita pengen dipedulikan. Kita juga pengen berbagi. Kita pengen kerjasama. Kita juga pengen menjadi bagian dari kelompok ini atau kelompok itu. Nah, itu adalah kebutuhan dasar tentang kasih sayang atau rasa cinta. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian keinginan untuk memimpin, untuk berprestasi, untuk diakui dan didengar. Ini adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kita juga punya kebutuhan untuk bebas. Di antaranya yaitu kita pengen mandiri. Kemudian kita memiliki pilihan-pilihan. Kemudian kita juga ingin mencoba hal baru. Seperti ini saya juga mencoba hal baru ya Bapak Ibu. Mengikuti program CGP ini merupakan hal baru, hal yang penuh tantangan. Ini saya rasakan sebagai suatu hal yang sebuah kebebasan. Jadi menjadi sebuah kebebasan untuk saya. Jadi dari sini saya banyak tahu hal-hal yang baru. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, semua tentu ingin bahagia, ingin senang. Nah, bagaimana itu kita peroleh melalui beberapa hal ini. Yang pertama, bermain.
Kita kalau bermain bersama anak-anak di sekolah, bersama anak-anak kita di rumah, tentu merasa senang nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian humor, kita berkata-kata lucu, melihat menonton video lucu, itu juga sebuah kebutuhan. Nah, kemudian antusiasme dan tertawa. Bagaimana kita membayangkan kalau kita sehari saja tidak tertawa? Itu, nah, mencucu terus ngoten nggih murid nggih. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian sehubungan dengan kebutuhan dasar manusia ini, kita mengenal yang namanya dunia berkualitas. Apa ya dunia berkualitas itu? Ternyata dunia berkualitas itu adalah tempat khusus di pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, tempat khusus di pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran-gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang yang kita sayangi atau hal-hal apa yang terbaik dalam hidup kita sehingga membuat kita bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi sifatnya kita ingat terus di dalam pikiran kita, di dalam memori ingatan kita. Itu berarti kita memiliki hal-hal yang kita simpan dalam dunia berkualitas. Nah, kaitannya dengan murid kita di sekolah, mereka juga punya yang namanya dunia berkualitas. Tentunya kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan murid, yang memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan tersebut. Sudah bisa dipahami nggih Bapak Ibu dari sini? Nah, ini juga hal baru yang saya dapatkan di sini. Kalau mendengar cerita Pak Habib tadi, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nggih. Kalau menurut saya Pak Habib tadi di posisi penghukum, tapi kira-kira kalau Pak Habib sendiri di posisi mana ini? Ada penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Kira-kira Pak Habib di posisi yang mana? Selama menjadi guru ini, saya minta teman-teman berpendapat ini, hanya menyebutkan saja di posisi mana panjenengan selama ini sebagai guru. Menyebutkan saja, ya. Untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu ya. Sebagai penghukum itu ada seperti pengancam, ancaman, seperti ancaman. Biasanya saya lebih banyak yang ke penghukum, ya. Terus yang biasanya penghukum lebih banyak, tapi juga pemantauan. Jadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya. Biasa. Sebagai penghukum atau dan pemantau nggih. Kalau Pak Hilmi kira-kira selama jadi guru ini berada di posisi yang mana? Ya. Kalau saya selama ini saya rasa saya sebagai teman, wis lain. Kenapa sebagai teman? Karena kalau menurut saya bisa lebih menyatu dengan anak-anak, itu satu sisi. Tapi di sisi yang lain juga menurut saya juga sebuah kelemahan sebetulnya itu sebetulnya. Dan ya.
atas pendapatnya. Kemudian Bu Rini ini, menurut panjenengan selama ini panjenengan sebagai guru memposisikan yang mana? Pengalaman panjenengan. Saya sebagai guru yang paling tua di sini. Kalau beberapa tahun yang lalu posisi saya di guru kelas 6 itu dititik beratkan pada sebuah kedisiplinan. Tapi kalau sekarang saya di kelas 1, posisi sebagai mbah, katakannya seperti itu, ibaratnya saya momong itu bagaimana sifat momong kan semua sudah tahu kan, sudah Bapak Ibu semua lakukan. Kalau momong itu sebenarnya banyak sayangnya daripada kita membentak atau lain-lain, yang itu sebenarnya pun juga banyak tidak baiknya, karena anak itu akhirnya bisa dikatakan lebay. Kalau tidak, saya tidak mau, karena mungkin guru yang lain dinyatakan kok kereng, padahal itu banyak sekali kelemahan yang ada pada saya, sehingga apabila ingin menghukum kayaknya kok tidak tega, lebih baik sayang. Padahal sayang itu kalau untuk pendidikan antara guru dan anak itu sebenarnya tidak boleh, harusnya kan ada batas. Beda kalau di rumah antara ibu dan anak, nenek dan anak itu sangat berbeda. Demikian kalau saya mungkin. Kalau teman, kalau manajernya sih enggak ya. Kalau bagaimana ya teman kok. Iya. Iya, teman kok. Kalau teman itu kan bagaimana ya? Piye Mas Demi? Iya. Iya. Heeh. Iya, teman. Teman. Ini kalau saya untuk mengulang kesalahan pada kamu tidak melakukan, awas ya, saya kayaknya kok jarang saya lakukan karena untuk kelas 1. Ayolah lakukan demi ibu, masa tidak mau, ingat ibu tidak pernah bantu toh. Itu lemah sebenarnya, ya itu sebenarnya kalau di kelas 1. Iya. Iya, karena di kelas 1. Iya, biar tidak mogok. Iya. Iya, kita kan menghendaki anak itu sregep masuk sekolah. Yang itu kalau saya demikian, iya. Terima kasih untuk Bu Rini pendapatnya. Kemudian Bu Desi ini, Bu Desi lebih memposisikan yang mana ini selama mengajar di kelas 2? Saya pemantau dan teman seperti Pak Ilmi. G, ya. Bu Tias selama mengajar di kelas 3 lebih memposisikan diri sebagai kontrol yang mana? Kalau saya lebih ke penghukum dan membuat rasa bersalah pada anak. Iya. Berarti hampir sama dengan saya ini. Hampir sama dengan saya. Jadi di sini kita mengenal 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ada penghukum. Itu biasanya begini kalimatnya. Awas kalau kamu tidak melakukannya, atau ketika ada anak terlambat serta merta menghukum mereka tanpa menanyakan kenapa kamu terlambat. Nah, kok bisa terlambat? Ada apa? Nah, seperti itu. Lalu kalau penghukum itu langsung serta merta memberikan hukuman. Kemudian kalau teman itu lebih pendekatan dulu nggih Bapak Ibu nggih, pendekatan dulu. Kemudian pemantau ini kamu tahu peraturannya kan? Kalau datang terlambat itu salah atau tidak? Nah, ini tahu anak ini paham nggak toh dengan peraturan yang ada. Nah, ini pemantau. Kemudian pembuat merasa bersalah, pembuat merasa rasa bersalah. Ini ibu sudah lelah sekali ini, bilang kalau terlambat itu kan sama dengan melanggar peraturan. Ibu sangat kecewa sama kamu. Kamu tetap saja terlambat. Nah, ini membuat merasa rasa bersalah, kalimat-kalimat yang diucapkan seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir yaitu manajer. Apa yang kita yakini
Kamu meyakini enggak kalau terlambat itu sesuatu hal yang tidak baik? Apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, hampir mirip dengan posisi sebagai teman. Jadi melakukan pendekatan. Nah, kelima posisi ini punya dampaknya masing-masing Bapak Ibu nggih. Sebagai penghukum itu dampaknya pada anak akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Karena kadang bagi anak mendapatkan hukuman itu sesuatu hal yang menantang. Ada anak yang beranggapan seperti itu, suka malahan dihukum. Buktinya pada kalau terlambat, saya tanya anak-anak biasanya kalau terlambat di sekolah ini dihukum apa ya? Lari-lari Bu, lari-lari lapangan berarti. Oh gitu, mau kalian dihukum lari-lari ke lapangan? Mau Bu, malah seneng gerudukan ke lapangan. Gak wes-wes nek lari-lari di lapangan. Karena mereka beranggapan lebih baik lari-lari di lapangan daripada belajar di kelas, ngoten nggih. Nah itu. Jadi pada anak akan timbul rasa keinginan untuk mengulangi kesalahan. Kalau pada teman itu dampaknya pada anak, mereka akan merasa lemah, tidak mandiri, kemudian tergantung pada guru. Karena gurunya swayang ya, kalau teman itu tentunya menyayangi murid-muridnya, nah welas asih lembut itu, sehingga anak-anak merasa ketergantungan ini Bapak Ibu. Ini juga bersifat sedikit negatif ya, karena dampaknya ini tadi. Kemudian kalau sebagai pemantau itu dampaknya adalah menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Bu, kalau saya tidak terlambat maka saya dapat hadiah. Nah, anak-anak akan seperti itu. Nah, kemudian kalau pembuat merasa bersalah, itu dampaknya adalah anak-anak merasa rendah diri, merasa dirinya buruk, ngoten nggih. Dan kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, ternyata dampaknya adalah anak-anak bisa mengevaluasi diri mereka, merefleksi diri mereka. Ini perbuatan yang saya lakukan ini baik atau tidak ya? Nah, itu ternyata mereka akan bisa mengevaluasi diri mereka. Kemudian mereka juga bisa berpikir bagaimana cara memperbaiki diri saya ini supaya tidak terlambat lagi ke depannya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Jadi menurut panjenengan semua, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini mana yang terbaik Bapak Ibu? Yang terbaik. Nah, kira-kira sebagai manajer nggih, setuju nggih? Kita harapannya ke depan kita memposisikan diri sebagai manajer, ngoten nggih, di sekolah ini demi terciptanya, tumbuhnya disiplin positif melalui motivasi internal murid-murid kita di sekolah ini. Nah, ini sekarang coba kita main tebak-tebakan Bapak Ibu di sini. Posisi kontrol apakah aku? Kalau ada guru yang bilang lari 2 kali mengelilingi lapangan, kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu mereka? Guru ini sebagai penghukum nggih. Kita coba lihat. Benar. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, ini coba posisi kontrol apakah aku? Ayolah tolong kerjakan soal ini sekarang. Kira-kira teman. Coba kita lihat. Betul sekali. Nah, berarti panjenengan sudah memahami juga materi-materi yang saya sampaikan ini. Kemudian yang ketiga, berapa kali Bapak Ibu harus bilang kamu harus pakai topi saat upacara, kamu sangat mengecewakan. Ini posisi apa nggih Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah nggih. Coba kita lihat, betul sekali Pak Ilmi, ini adalah pembuat rasa bersalah. Nah, yang selanjutnya satu lagi, posisi kontrol apakah aku? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki? Ini posisi kontrol apa? Manajer. Coba kita lihat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita yang sudah memahami materi posisi kontrol ini.
Nah, baiklah, kita lanjutkan sekarang, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, yang tadi saya sampaikan ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan ketika kita mendapati ketidakdisiplinan pada anak-anak. Itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Apa saja toh Bu? Sebelumnya kita tahu dulu, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Jadi kita bercakap-cakap dengan anak yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kemudian menstabilkan identitas ini membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, karena kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, beberapa yang dikatakan oleh guru itu adalah beberapa ini Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang Bapak berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita meyakinkan murid-murid untuk menyikapi permasalahannya sendiri. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Contohnya kita berkata seperti ini, kamu bisa kan melakukan hal, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tadi terlambat, misalnya seperti itu. Terus apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus apakah kamu bisa melakukan ini lebih baik besok lagi? Nah, ini tahapan yang kedua, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ketika kita melihat kesalahan, kemudian kita hubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita berkata seperti ini Bapak Ibu, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini beberapa hal yang disampaikan dalam tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini sebenarnya saya mau memutarkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid saya di kelas 6, tapi sepertinya dalam PPT ini tidak bisa saya munculkan. Nah, di lain kesempatan nanti bisa saya share atau Bapak Ibu bisa merapat ke kanal YouTube saya. Di situ ada contoh saya dalam menerapkan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Di antaranya tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian penutup nih Bapak Ibu, mari kita senantiasa merefleksi diri kita berada pada posisi kontrol apa saat ini. Bagaimana kita bisa menjadi among atau manajer yang menuntun murid-murid kita untuk tumbuh menjadi manusia yang mandiri, manusia yang merdeka dan bertanggung jawab. Saat inilah saatnya kita untuk mulai berkolaborasi dalam menerapkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan sebuah pantun. Memetik tomat dan bunga melati putih buat seremoni. Teman sejawat yang saya hormati, terima kasih sudah menyimak diseminasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya.
semoga dapat menginspirasi dan bisa diambil manfaatnya dari apa yang sudah saya diseminasikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari perilaku saya tadi, dan apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, semuanya sehat? Sehat. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian sekarang sudah duduk di kelas 6. Nah, untuk bagaimana supaya kalian berperilaku disiplin, kita akan membuat beberapa keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang kalian yakini bernilai positif untuk kalian terapkan di dalam kelas selama dalam proses pembelajaran. Jadi kalian meyakini apa saja, misalkan tidak terlambat ke sekolah, datang tepat waktu, menghormati guru, kemudian tadi memakai seragam pada sesuai dengan harinya. Nah, itu ada menjaga kebersihan, itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah. Yang selanjutnya, Buati akan membagikan kertas post-it ini. Nanti kalian akan menuliskan keyakinan apa yang harus kalian yakini untuk bisa sukses belajar di kelas 6 nantinya. Oke? Bisa ya, kalian akan bagikan satu persatu kertas ini. Nanti bisa kalian mulai tulis pada kertas ini nilai-nilai apa saja yang kalian